Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun sharing tentang sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan atau disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad, di mana untuk menyempurnakan sholat fardu yang mungkin banyak kekurangannya, maka disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah. Adapun bagian atau jenis-jenis dari sholat sunnah diantaranya, yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang sering kita laksanakan sebelum dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Dan sholat sunnah rawatib itu tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama mu'akad dan yang kedua ghair mu'akad. Yang pertama yaitu yang termasuk golongan mu'akad. Di antaranya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kedua yaitu yang tergolong kepada sholat sunnah rawatib ghair mu'akad. Di antaranya 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, dan 4 rakaat sebelum sholat maghrib. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu man sholas natai asyaratan rok'atan fi yaumin walailatin bunilahu bihinin baitu fil jannah. Yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan hikmah dari melaksanakan sholat sunnah rawatib tersebut diantaranya, yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat fardu, yang kedua, menjernihkan pikiran, yang ketiga, yaitu membuat semangat dalam melaksanakan sholat fardu, dan lain sebagainya. Sholat sunnah kedua yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud merupakan sholat sunat yang dilaksanakan pada malam hari dengan minimal 2 rakaat dan maksimalnya tidak ada batasan. Adapun waktu-waktu yang dianjurkan dalam melaksanakan sholat tahajud yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sepertiga pertama kira-kira pukul 7 malam sampai dengan pukul 10. Yang kedua, sepertiga kedua, kira-kira pada pukul 10 sampai dengan pukul 1 malam. Dan yang terakhir yaitu sepertiga ketiga, kira-kira pukul 1 sampai dengan memasuki waktu subuh. Dan waktu tersebut merupakan waktu yang paling utama. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang sholat sunnah tahajud yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asuka rabbuka maqaman mahmudan. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan hikmah dari melaksanakan sholat sunnah tahajud diantaranya yang pertama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua merupakan waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa, yang ketiga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, baik setelah melaksanakan sholat isya ataupun sebelum tidur.
Dan sholat sunnah witir ini merupakan sholat sunnah mu'akkad, di mana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan pada malam hari. Adapun hadis riwayat Muslim tentang sholat witir yaitu wa innallahi wataru yuhibbul witri, yang artinya sesungguhnya Allah itu witir, mencintai yang witir atau yang ganjil. Hadis riwayat Muslim. Dan melaksanakan sholat witir ini sama dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Namun ada perbedaan di dalam niatnya saja. Yang keempat yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau waktu duha, yakni ketika sedang naik setinggi tombak atau naik sepenggalah, kira-kira jam 7 sampai dengan masuk waktu sholat duhur. Dan jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat duha yakni sedikit-dikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Sedangkan menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebanyak-banyaknya melaksanakan sholat duha yaitu 12 rakaat. Adapun pembagian dalam melaksanakan waktu sholat duha, diantaranya yang pertama yaitu awal waktu, yaitu kira-kira setelah matahari terbit meninggi hingga setinggi tombak. Yang kedua, akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu Jawa, di mana saat matahari akan tergelincir ke barat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu waktu terbaik, di mana dikerjakan di akhir waktu, yaitu saat matahari naik agak tinggi dan panas atau agak terik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-duha arba'an wa yazidu masya Allah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Hadis riwayat Muslim. Dan apa sih hikmah-hikmah dari melaksanakan sholat duha itu? Di antaranya yang pertama merupakan simpanan amal cadangan. Hikmah yang kedua yaitu tercukupi kebutuhan dalam hidupnya. Yang ketiga memperoleh pahala haji dan umroh dan lain sebagainya. Dan di dalam melaksanakan sholat duha sama seperti halnya melaksanakan sholat sunnah lainnya, baik dalam bacaannya maupun gerakannya, yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi ada perbedaan di dalam melaksanakan atau membaca niatnya, di mana niat sholat duha yaitu usolli sunnatal duhai rok'ataini fardhu lillahi ta'ala. Salat sunnah yang kelima yaitu salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah ini merupakan salat sunnah 2 rakaat, di mana untuk meminta atau memohon pikiran sesuatu yang baik dan cocok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap salah satu di antara 2 ataupun lebih dari yang lebih baik dan lebih cocok, sehingga hatinya mantap dan tidak bimbang. Dan waktu melaksanakan sholat istikharah ini yaitu boleh siang ataupun juga malam hari. Tetapi yang lebih baik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah pada waktu malam hari. Adapun hadis tentang sholat istikharah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Inni mustakhirun Rabbi salasan summa azimun ala umri, yang artinya aku melakukan istikharah pada Rabbku sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun bertekad menjalankan urusan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan hikmah dari melaksanakan sholat istikharah ini diantaranya
Yang pertama, mantap dengan urusannya. Yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Salat sunnah yang keenam yaitu salat sunnah Idul Fitri. Kita sudah tidak asing lagi mendengar salat sunnah Idul Fitri, di mana kita sering mengerjakannya atau sering melaksanakannya, tetapi dilaksanakan pada atau selama 1 tahun sekali, yaitu dilaksanakan ketika kita telah selesai melaksanakan bulan suci Ramadan dan telah memasuki pada tanggal 1 Syawal. Salat sunnah Idul Fitri ini dilaksanakan yaitu dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang salat sunnah Idul Fitri yang berbunyi, Umarona ta'ni nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nuh rijal fi adaini awatiki wa dawatil khuduri wa amaral hayada ayyatazilna musalliyal muslimin. Yang artinya, Nabi memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, di mana agar mengeluarkan para gadis yang baru saja beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Begitupun juga wanita yang sedang haid. Namun, beliau memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita mempunyai hikmah dari melaksanakannya. Di antaranya, yang pertama yaitu mempererat hubungan tali silaturahmi. Yang kedua, mendapat kefitrahan. Yang ketiga, mendapat kegembiraan dan memiliki rasa syukur. Salat sunnah yang ketujuh yaitu salat sunnah Idul Adha. Salat sunnah Idul Adha ini juga sama seperti halnya salat sunnah Idul Fitri, di mana dilaksanakan 1 tahun sekali. Dan salat sunnah Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Maka kita mendapatkan hikmah dari melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu mengenang ketaatan Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapat pahala yang berlipat ganda dan lain sebagainya. Sholat sunnah yang ke-8 yaitu sholat sunnah khusuf dan juga sholat sunnah kusuf. Sholat sunnah khusuf merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan atau dilakukan apabila terjadinya gerhana bulan. Sedangkan sholat sunnah kusuf merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadinya gerhana matahari. Dan ketika melaksanakan sholat gerhana tersebut, yaitu dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 2 kali ruku setiap rakaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil laili wan nahar was-samsu wal qamar la nasjudu lis-samsi wala lil qamar wasjudullaha alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan dari sebagian tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan juga bulan. Tetapi janganlah kamu sujud kepada matahari ataupun bulan tersebut. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Quran surat Fussilat ayat 37. Ketika kita melaksanakan sholat khusuf dan kusuf tersebut, kita mempunyai hikmahnya.
Di antaranya yang pertama yaitu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sarana orang beriman untuk mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Salat sunnah yang ke-9 yaitu salat sunnah istisqa. Istisqa secara bahasa memiliki arti meminta turun hujan, sedangkan secara istilah memiliki arti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan oleh hambanya. Maka sholat sunnah istisqa ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan apabila untuk meminta turunnya hujan. Istisqa di sini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu istisqa yang paling ringan, di mana dilakukan ketika doa tanpa sholat dan juga tidak dilaksanakan setelah sholat di masjid ataupun selain dari masjid, dan dilaksanakan sendiri ataupun jamaah. Yang kedua yaitu istisqa pertengahan, di mana dilaksanakan ketika doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika berkhutbah Jum'ah atau khutbah lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu istisqa utama, di mana dilaksanakan dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, dan dilakukan oleh muslim baik musafir maupun mukim dan penduduk kampung ataupun juga kota. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbuka innahu kana ghafara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Wa yamdidakum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dan yang selanjutnya masih banyak lagi tentang sholat sunnah lainnya. Misalkan seperti sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubat, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin hanya 9 saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.